Berbagai cara dilakukan pedagang obat keras untuk merusak generasi bangsa. Di Penjaringan, Jakarta Utara, seorang pemuda menyamarkan penjualan obat terlarang dengan menjual alat-alat kosmetik. Pelaku menyembunyikan obat-obatan keras tersebut di dalam laci toko agar tidak dicurigai warga. Obat terbungkus plastik berisi 5 butir dijual bebas pelaku seharga Rp40.000. Dalam razia hari itu, polisi turut menangkap pelaku berinisial MK karena menjual obat keras di kawasan pergudangan Pluit. Menurut polisi, obat golongan G berbahaya jika dikonsumsi tanpa resep dokter. Efek dari konsumsi sembarangan obat jenis ini juga memicu maraknya tawuran remaja. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Api dengan cepat membesar dan melalap toko jahit dan kelontong di tengah permukiman padat Jalan Bangka 3, Mampang, Jakarta Selatan pagi tadi. Bahkan, api sempat merambat ke bangunan di sebelahnya, hingga warga histeris dan berusaha memadamkan dengan alat seadanya. Diduga, api pertama kali muncul dari lantai 2 toko jahit dan kelontong yang juga digunakan sebagai tempat tinggal. Beruntung seluruh penghuni dan sebagian mesin jahit bisa dievakuasi. Namun sebagian barang lainnya ludes terbakar. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun diduga akibat korsleting listrik. Di atas sih. Dari atas, lantai 2 gitu Bang. Di atas ada tempat apa Bang? Di atas tempat tidur, kamar. Ini tempat usaha apa Bang? Jahit sama toko kelontong. Api baru bisa dijinakkan setelah 19 unit mobil damkar dan 91 personil tiba ke lokasi. Meski tak ada korban, namun kerugian ditaksir hingga ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Henmi Sayangbati, iNews melaporkan. Ratusan sopir angkot melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor pemerintah Kota Bekasi. Para sopir angkot menolak pengoperasian bus Transbeken milik pemerintah Kota Bekasi yang bersinggungan langsung dengan jalur angkutan kota. Dalam aksinya, para sopir memblokade pintu masuk kantor pemerintah Kota Bekasi dan melakukan penyisiran kepada sesama sopir angkot yang masih membawa penumpang. Sejumlah penumpang terpaksa turun dan menggunakan moda transportasi lain. Apalagi sekarang kita kan sebagai supir angkot ini kan yang disewa kan udah pada susah, banyak saingan. Ya nggak ditambah lagi kalau itu masuk juga Pak, kami mau makan apa? Saya kira ini nanti kan hanya perlu sosialisasi. Perlu sosialisasi karena sebetulnya kan mereka bergerak pada tempat-tempat yang berbeda. Sopir angkot menuntut pemerintah Kota Bekasi untuk menghentikan dan mengkaji ulang rencana pengoperasian bus Transbeken yang jalurnya bersinggungan langsung dengan jalur angkutan kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Aktivitas perusahaan tambang nikel PT Mining Abadi Indonesia digeruduk warga desa Sagea dan desa Kia, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara. Masa aksi yang didominasi ibu-ibu ini menagih janji atau kesepakatan yang sudah dibuat. Tidak mungkin dia begitu, tidak mungkin dia bikin pertemuan di pusat terus. Masa menduduki dan memblokade seluruh kegiatan perusahaan tambang, terutama aktivitas pembuatan ore nikel ke kapal. Aksi warga dua desa ini dikawal ketat aparat kepolisian. Aksi warga ini dipicu lantaran pihak perusahaan PT Mining Abadi Indonesia hingga kini belum juga menepati janji kesepakatan. Sudah 5 kali dijanji, terpenuhi. Terpenuhi Pak. Kalau penuhi berarti kita taruh di sini. Kalau penuhi berarti ibu-ibu taruh di sini. Haknya apa ini Ibu? Haknya cuma pemuatan. Oh, Pemuatan 1 kakak 350. Itu yang kita tuntut karena sopir janjian dari Shanghai.
Sementara itu, upaya pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah berupaya menengahi kedua pihak dan segera menyelesaikan masalah, sedangkan masyarakat bersikeras dengan kesepakatan awal. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Rumah kontrakan ini porak-poranda usai peristiwa ledakan tabung gas LPG 3 kg di Kampung Mamonot, Desa Telajung Udi, Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Akibatnya 2 orang alami luka bakar, bahkan 1 orang yang merupakan pedagang cilok keliling akhirnya tewas meski sudah menjalani perawatan medis. Ia menderita luka bakar di sekujur tubuh atau mencapai 80%. Warga menyebut kejadian ini dipicu kebocoran tabung gas yang sudah berlangsung cukup lama hingga uapnya memenuhi ruangan. Diduga korban tidak mencium adanya bau gas sebelum api menyebar dan memicu ledakan hebat. Gas itu ngumpul di satu ruangan. Nah, kemudian kejadian ini setelah dia ditrekken kompor ya mungkin bangun tidur ya dia nggak nyium bau aroma gas langsung meledak gitu. Lebih seperti kayak gitu. Saat ini korban kedua masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Polisi juga sudah memasang garis pembatas untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Polisi menggelandang Suherman, ayah tiri bocah SH, 6 tahun yang tewas terkena tembakan senapan angin di Kadudampit, Kabupaten Sukabumi. Tragedi terjadi saat pelaku tengah membersihkan dan memperbaiki senapan angin yang ternyata masih berisi peluru tanpa memeriksanya terlebih dahulu. Tak diduga, senapan angin meletus dan mengenai kepala korban, lalu tembus ke belakang. Nyawa korban tak tertolong meski sempat menjalani perawatan intensif di rumah sakit selama 3 hari. Usai kejadian, polisi juga mengamankan sepucuk senapan angin sebagai barang bukti. Hingga kini, pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Satreskrim Polres Sukabumi Kota. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Ngapo, Kak? Ngapo yuk. Ayo, Nyopet. baca jadi duit, Suasana pasar 26 Ilir Palembang, Sumatera Selatan pada siang itu dalam sekejap berubah tegang. Pengunjung pasar menangkap seorang perempuan yang tertangkap tangan saat mencopet telepon genggam seorang pembeli. Modus tersangka pelaku dengan cara mendekati korban, lalu mengambil HP dari saku celana kanan korban, kemudian telepon genggam itu disembunyikan dalam ketiak pelaku. Korban langsung memukul lengan pelaku dan HP seketika terjatuh dari ketiak perempuan berusia 30 tahun ini. Melihat HP-nya, korban berteriak hingga pelaku menjadi sasaran amuk warga sekitar. Pelaku kemudian diselamatkan ke kantor polisi dan ia terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Aksi pencopet mengambil telepon genggam seorang wanita di atas meja di kawasan Blok M terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Sebelum menjalankan aksinya, pelaku yang beraksi seorang diri ini sempat mondar-mandir memantau lokasi. Ketika korban lengah meletakkan ponsel di atas meja, pelaku pun dengan cepat mengambil ponsel tersebut dan kabur. Kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan mengaku mengetahui pencurian tersebut dan telah melakukan pengecekan di lokasi. Namun korban pencurian tidak melapor ke polisi. Iya, sementara kita masih menunggu ya tentang laporan dari si korban, baik di Polsek maupun di Polres. Polisi mengimbau kepada masyarakat khususnya pengunjung tempat-tempat ramai agar lebih berhati-hati dalam menjaga barang-barang bawaannya. Polisi juga telah menyebar anggota berpakaian preman di seputar kawasan Blok M. Pencuri telur ayam ini tidak bisa berbuat banyak setelah tertangkap tangan saat mencuri telur di sebuah kandang ayam milik warga di Desa Kulo, Kecamatan Pancarijang, Sidrap, Sulawesi Selatan. Emosi warga memuncak saat pelaku berkilah tidak melakukan pencurian. Tanpa banyak bicara, warga langsung menghajar si maling hingga babak belur. Emosi warga kian memuncak hingga membakar motor pelaku yang ia gunakan untuk mengangkut telur-telur curian.
Kasus bermula saat warga geram dengan seringnya kehilangan telur di kandang ayam mereka. Warga pun berinisiatif melakukan pengintaian untuk menjebak si pencuri. Aksi warga berhasil. Setelah ditangkap, pelaku langsung diserahkan ke kantor Polsek Pancarijang. Polisi menduga pelaku tidak hanya mencuri telur di satu kampung saja, melainkan di beberapa tempat. Kekesalan daripada warga setempat yang sering mengalami kecurian melampiaskan kemarahannya dengan cara memukul kepada para pelaku. Kini pelaku sudah mendekam di penjara dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Sidrap, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Apa gunanya kantor polisi kalau maaf saja? Ini anaknya kamu tengok. Viral peristiwa KDRT menimpa seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Dalam rekaman video amatir terlihat korban bersama putranya mengalami penganiayaan oleh suaminya sendiri. Penganiayaan ini dipicu lantaran korban menolak berhubungan badan. Pelaku kalap dan memukuli istri dan anak sambungnya menggunakan ikat pinggang dan tongkat. Kedua korban mengalami luka yang cukup serius di bagian wajah dan mata. Warga setempat kemudian mendatangi rumah korban dan menyerahkan pelaku ke pihak kepolisian. Tersangka meminta berhubungan badan kepada korban, yaitu istri tersangka pada pukul 04.00, namun pada saat itu korban tidak memenuhi permintaan dari tersangka, namun tersangka langsung memukul korban. Kini pelaku ditahan di Polsek Bagan Sinembah dan telah ditetapkan menjadi tersangka. Pelaku dijerat pasal 44 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dari Rokan Hilir, Riau, Indra Yose Rizal melaporkan. Halo pemirsa, terima kasih Anda bersama kami di Sindo Malam. Pemirsa, kali ini kasus penganiayaan menjerat aparatur sipil negara di Tuban, Jawa Timur karena masalah sepele. Pelaku menganiaya 4 petugas SPBU lantaran tidak sabar antri saat mengisi BBM. Seorang oknum ASN di Tuban menganiaya 4 karyawan SPBU. Dalam rekaman kamera pengawas, pelaku mencekik dan memukul korban secara membabi buta. Akibatnya, salah satu korban mengalami luka serius di bagian hidung. Pelaku menganiaya pegawai SPBU karena tidak sabar diminta mengantre saat pengisian BBM. Kejadian berawal ketika salah satu petugas SPBU melayani pengisian BBM ke pemotor yang berada di depan pelaku. Hal itu memicu emosi pelaku hingga pelaku menganiaya korban. Dua operator SPBU dan seorang tukang kebun yang berusaha melerai juga dianiaya pelaku. Setelah mengamuk, pelaku kemudian kabur tinggalkan SPBU. Kasus penganiayaan ini telah resmi ditangani Satreskrim Polres Tuban. Kemudian kok ada ribut-ribut, jadi saya datang lihat untuk mempertanyakan perkaranya. Tapi si pelaku moro-moro mukul gitu mas, tiba-tiba mukul ya. Oh, tiba-tiba langsung mukul sampean ya mas ya? Pada saat itu terlapor datang pada saat korban sedang melakukan pengecekan terhadap stok BBM. Diduga dari hasil pantauan CCTV terlapor tidak sabar kemudian melakukan penganiayaan terhadap korban pertama dengan inisial VPF. Kemudian datanglah saksi kedua dengan inisial AN untuk berusaha melerainya. Namun terlapor kemudian juga ikut memukul perut dan wajah. Polisi telah mengantongi bukti rekaman CCTV dan memeriksa sejumlah saksi. Sementara pihak SPBU sendiri juga meminta polisi segera menangkap pelaku. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Seorang pria dianiaya tetangganya karena menegur pelaku bermain drum hingga mengganggu lingkungan. Terkait kasus ini, polisi diterjunkan ke lokasi untuk menindaklanjuti laporan korban.
Seorang pria dianiaya setelah menegur tetangganya yang memainkan alat musik drum di Jalan Dahlia 3 Cengkareng, Jakarta Barat. Beberapa orang mencoba melerai, namun penganiayaan tetap terjadi. Polisi yang mendapat laporan langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Konflik berawal dari keluhan warga yang terganggu suara drum selama berbulan-bulan. Keluhan tersebut sudah disampaikan namun tidak pernah ditanggapi hingga korban mendatangi rumah pelaku. Dari atas mungkin kepala, karena di kepala belakang karena ditendang. Ini ada baru tahu nih, mungkin habis ditonjok. Mata juga ada, ini mungkin ada bekas itu. Nah, terus di bagian ini siku kena aspal. Ya, ini juga kena aspal, terseret. Bahwa korban dianiaya dikarenakan menegur terlapor yang diduga sering memainkan alat musik drum di rumahnya yang membuat sebelah mungkin keberisikan. Satreskrim Polres Jakarta Barat masih menyelidiki kasus penganiayaan tersebut. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang ditemukan di suku Anak Dalam, Jambi. Polisi berhasil menyelamatkan 4 balita dan menangkap 10 orang tersangka. Polda Metro Jaya mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang yang ditemukan di suku Anak Dalam. Pengungkapan berawal dari kasus perdagangan balita RZA berusia 3 tahun di Taman Sari, Jakarta Barat pada 21 November 2025 lalu. Selain balita RZA, polisi menemukan 3 balita lainnya yang ikut menjadi korban perdagangan orang. Total 4 balita yang diamankan ini berada di usia 5-6 bulan, yang paling tua 3 tahun. Keempat korban kemudian langsung dievakuasi dan dibawa ke Jakarta untuk mendapatkan perawatan medis dan pemulihan psikologis di bawah pendampingan dinas sosial. Kami berhasil menyelamatkan 4 orang anak yang menjadi korban dari tindak pidana perdagangan orang ini. Dan keempat orang korban anak ini saat ini sedang dalam proses perawatan pada Dinas Sosial DKI Jakarta. Selain korban, polisi menangkap 10 orang yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka yang ditahan di Polres Metro Jakarta Barat kini dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan ancaman penjara maksimum 15 tahun. Dari Jakarta, Indira Utomo, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Masih soal TPPO, pemirsa, terungkapnya kasus penjualan 4 anak ke suku Anak Dalam mengingatkan kita pada kasus Bilkis, korban penculikan yang juga ditemukan di komunitas suku Anak Dalam tahun lalu. Bocah berusia 4 tahun asal Makassar tersebut dijual seharga 80 juta rupiah. Masyarakat Indonesia dihebohkan oleh kasus penculikan anak yang melibatkan sindikat perdagangan manusia. Pelaku penculikan anak perempuan asal Makassar ini merupakan kejahatan yang terorganisir. Berawal terekam kamera pengawas, seorang perempuan dewasa menggandeng 3 anak kecil berjalan cepat keluar dari area taman. Salah satu anak yang dibawa adalah anak dari pasangan suami istri yang bekerja sebagai pelatih tenis yang dilaporkan hilang. Tim kepolisian bergerak cepat, sepekan kemudian korban berhasil ditemukan di Kabupaten Merangin, Jambi. Satuan Reskrim Polrestabes Makassar melakukan negosiasi selama 2 hari dengan suku Anak Dalam lokasi terakhir korban ditemukan. Ternyata korban dijual secara berantai ke suku Anak Dalam di Jambi seharga 80 juta rupiah. Pelaku penculikan mengaku menjual anak yang diculiknya melalui media sosial karena kebutuhan ekonomi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Heru Anggara, tersangka kasus pembunuhan anak politisi Partai Keadilan Sejahtera Maman Suherman, menggugat Kapolres dan Kasat Reskrim Cilegon.
Gugatan dilayangkan Heru ke Pengadilan Negeri Serang terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka. Heru Anggara, tersangka kasus pembunuhan anak politisi PKS Maman Suherman, menggugat Kapolres dan Kasat Reskrim Cilegon. Gugatan dilayangkan Heru ke Pengadilan Negeri Serang terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka pada 26 Januari 2026. Heru menempuh jalur pra-peradilan karena ada kejanggalan atas penetapan tersangka kepadanya. Kuasa hukum tersangka Sahat Butar-Butar mengatakan bahwa gugatan pra-peradilan ditempuh setelah mempelajari berkas perkara kliennya. Kami sebagai penasihat hukum telah melihat ada kesempatan dan memungkinkan dilakukan diajukan gugatan pra-peradilan. Itu bisa dijelaskan Pak, catatannya di mana? Mungkin ada beberapa hal, contoh satu, kami melihat SPDP surat perintah di pemberitahuan dimulainya penyidikan itu tidak tertera apa yang dilakukan dan siapa tersangka. Tidak ada SPDP itu nama tersangka. Terus kedua, tidak disebutkan dalam surat penahanan dan penangkapan dua alat bukti. Nah, itu kesalahan-kesalahan. Dan tidak dua alat bukti itu adalah putusan MK nomor 21 harus ada alat bukti. Dan pada saat penangkapan dan penahanan dan tersangka tidak disebutkan yang namanya calon tersangka. Sedangkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 itu harus ada calon tersangka dulu, di BAP dulu. Nah ini tidak ada. Jadi kalau nanti ada BAP atau ada polisi dan BAP itu dari polisi sendiri pengacaranya. Jadi tidak ada permintaan dari pemohon ya. Kuasa hukum tersangka menambahkan upaya pra-peradilan dilakukan sudah sesuai dan diatur pada KUHP dan keputusan Mahkamah Konstitusi. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, panik uang tabungan terancam hilang karena izin bank dicabut. Ratusan nasabah menggeruduk kantor Bank Cirebon. Jangan kemana-mana, informasinya di Sindo Malam.